Nah, itu dia cuplikan dari video pada saat Skarha gue masih sehat walafiat. Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan gue, salah satu channel yang senang airsoft gun dan teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel Selamat Gini Hari dengan memencet tombol subscribe dan loncengnya, gitu. Jadi kalau lonceng dipencet itu buat notifikasi di device lu kalau ada video baru dari gua, gitu. Nah, pada kesempatan video kali ini, seperti kalian lihat di awal video tadi, itu adalah terakhir kali unit Skarha gua bisa gua ajak main dengan normal pada tahun 2018. Setelah itu, unitnya, bolt actionnya hancur. Jadi, yang gue tahu, produk dari WE itu, kalau kita nggak rawat dengan baik, ya kan, itu akan mudah tepok, udah rapuh. Jadi, kalau kita buat main kasar atau keras, dia akan mudah pecah. Jadi, di tahun 2018, itu melalui proses perbaikan dari Om Dwi Anggi, lalu pindah lagi ke Om Daniel, sampai akhirnya gue ketemu Om Tito. Gue sempat juga diskus sama Om Ico untuk proses perbaikan ini, dan ternyata memang harus membeli, sarannya adalah harus membeli produk WE bolt action aslinya daripada kita harus coba-coba. Tapi karena memang pada saat itu sekitar tahun 2019 memang produk boltnya itu susah, dan terlebih pada tahun 2020 itu ada pandemi, jadi untuk import barang aslinya dari sana itu susah dapatnya, jadi nunggu lama. Akhirnya kita mencoba sama Om Tito untuk membuat bolt action produk lokal, ya kan, ke temannya Om Tito, mungkin di Bubut atau gimana lah ya, bikin sendiri. Sudah jadi mirip banget dengan bolt action aslinya, dan pas kita pasang ke bodinya ternyata tidak kompatibel, ada kurang beberapa presisi ukuran, sehingga dia nyangkut dan macet. Karena akhirnya daripada capek, kita coba untuk beli produk bolt action asli dari WE, dan ternyata Om Tito dapet. Setelah dipasangkan, akhirnya memang bisa nyala lagi atau bisa dipakai lagi dengan normal, ya kan. Sekalian dibeliin sama bolt actionnya, karena dibeliin bolt catch-nya, karena pada saat itu syuting tahun 2015, unit ini dipakai buat keperluan syuting film infill exfil, dan ternyata bolt catch-nya hilang, lepas dari bodinya. Wah, banyak banget pada saat itu keributan yang terjadi pada unit Skarha ini. Setelah tahun 2020, akhir November, 2 tahun kemudian dari tahun 2015, unit ini selesai juga sama Om Tito, ya kan? Akhirnya daripada cuma datang doang tanpa ada tambahan aksesoris, gue coba beli beberapa aksesoris untuk menambahkan kegantengan pada unit Skarha ini. Nah, sekarang gimana bentuknya? Mari kita cek ibrot. Nah, ini dia unit Skarha atau MK17 Mod 0 dari WE yang udah selesai diperbaiki oleh Om Tito, ya kan? Jadi memang cukup lama dan cukup perlu kesabaran tingkat tinggi untuk bisa mencapai tahap perbaikan sampai bentuk normal ini, ya kan? Jadi kalau lu lihat nih, ada beberapa aksesoris tambahan, terutama pada bagian scope dan pada bagian silencer. Jadi scope ini tadinya gue pakai Elkan, lalu akhirnya gue pikir kayaknya kurang, agak kebanting dengan body Skarha yang gede ini. Akhirnya gue ganti dengan scope buntung yang agak panjang, jadi agar mengimbangi bentuk dari Skarha yang memang besar, ya kan. Kemudian gue tambahin bipod. Jadi kalau gue lihat di situs-situs, bahwasanya unit Skarha ini memang semi sniper, ya kan, mungkin disebutnya DMR gitu kan. Jadi memang buat sniping musuh. Kalau unit-unit buat sniper kan biasanya ada bipodnya untuk menahan atau menyangga pada saat kita melakukan kegiatan sniping. Makanya gue lihat dari referensi Om Ari juga dibilang tambahin bipod. Akhirnya gue beli bipod, ya kan. Jadi kalau lagi sniping kagak pegel nahan pakai tangan. Lalu ada tambahan silencer. Nah, dulu gua punya namanya silencer replika dari
apa ya namanya, gue lupa. Replika dari Surefire kalau nggak salah ya, gue pakein di unit HK416. Kendalanya adalah pada saat itu kan gue pasangin di unit GBBR. Jadi kalau kita tembak, karena GBBR itu recoilnya cukup lumayan gede, dia mudah kendor gitu kan di bagian ujungnya sini. Jadi kalau kita tembak ya kan, karena dia bergetar, dia akan kendor nih. Lama-lama dratnya akan lepas dari kuncinya, sehingga dia lepas sendiri kalau kita saat pada main, kalau kita lagi main. Nah sekarang gue ngobrol sama Om Tito, bisa dipasangin lagi silencer replika ya kan, tapi nggak gampang kendor karena dia langsung kunci ke outer barrel dari unitnya. Ini bukan beli dari atau impor dari luar negeri yang seperti model Surefire sebelumnya. Ini hanyalah apa namanya 3D printing bro. Jadi 3D printing itu sekarang udah mendekati apa namanya, bentuknya mendekati keasliannya. Jadi cukup detail ya, dan ternyata hasilnya tuh kalau gue pegang nih tidak kendor. Setelah gue coba juga nggak mudah terlepas dari dratnya. Oke, kita coba ngomongin masalah silencer dulu yang tadi gue bilang dari 3D print. Jadi ini flash header aslinya dari BE ini memang terbuat dari metal. Kita buka. Ini cukup, karena terbuat dari metal, flash header sendiri cukup berat ya bro. Dan kita lihat nih dratnya. Nah, jadi sama Om Tito kita buatkan 3D printingnya. Yang gue bilang kenapa dia tidak oblak pada saat kita pasangkan di outer barrelnya. Jadi si Om Tito sendiri juga ngebuatin apa namanya nih, flash header yang langsung masuk ke silencer. Ini dia digantikan dengan ini. Ini terbuat dari mungkin semacam bahan plastik ya, tapi padat kan. Nah ini kita masukin nih. Ini juga, ini adalah produk 3D printingnya. Kalau lihat mirip sekali sama bentuknya dari model Surefire yang dijual di pasaran, yang harganya mahal itu loh, ya kan? Cukup baik dia mereplikanya. Ini kita masukin dan kita pasangin di sini. Itu diputar. Dan tentunya jadi tidak mudah kendor pada saat ditembak, pada saat kita menembak dengan unit GBBR-nya. Ngebayangin aja, ngelihat panjangnya tentu lebih panjang dari 3D printingnya, sehingga dia masuk ke dalam drat si outer barrelnya juga cukup kuat gitu ya. Kalau dulu ya Surefire gue beli itu pendek ininya, apa namanya, flash headernya. Jadi kalau pas masuk ke sini juga bisa masuk nih bro. Tuh, cuma dia nggak gigit karena memang bukan pasangannya. Nih, untuk sling sendiri, nih, untuk sling ini kita lihat ya. Waduh. Jadi untuk sling ini sempat dibuatkan sama Om Dwi Anggi. Dia semacam tali gini kan, di bagian depan dan belakangnya. Jadi tidak mengkait ke bodi. Dia bilang agar tidak mudah patah kaitan yang ada di bodi. Jadi dibuatkan tali ini baru nyangkut ke sling. Nah, karena unitnya cukup berat, ini mungkin sekitar 4-5 kilo, ya kan? Jadi kalau kita pakai sling yang bentuknya tipis, kecil, itu kalau buat gue sih sakit di pundak pada saat kita membawa unitnya. Jadi akhirnya gue juga dapat saran dari Om Aryo agar beli sling yang ininya agak lebar nih. Apa sih namanya, pedetnya agak lebar. Jadi karena saat kita tenteng ditaruh di pundak itu tidak terlalu sakit, gitulah. Oke, kita lanjut ke bagian boltnya yang tadi udah dibenerin atau diperbaiki sama Om Tito. Jadi nggak seluruhan dari boltnya itu bisa diperbaiki. Jadi ada beberapa bagian yang masih bisa dipakai dari si buatannya Om Tito itu. Nah sisanya itu kita beli dari original dari WE. Nah ini kalau kita lihat ini adalah warna silver.
Sebenarnya kalau bawaan WE itu warnanya hitam. Jadi ini yang bisa masuk ke dalam body unit Skarhanya. Nah, ini aslinya nih, warnanya ini hitam, ya kan? Tapi ini terbuat dari ratek. Jadi teman-teman, kalau punya unit WE ataupun unit apapun, kalau kita gunakan boltnya ratek, itu jangan setengah-setengah. Jadi gue dapat info dari Om Ico, kalau mengganti unit dalamnya dengan produk ratek harus diganti semuanya karena dia berat sehingga bisa menghancurkan bagian part lainnya yang ada di dalam unit kita. Misalnya pada bagian triggernya itu nggak kuat, pada bagian lainnya, sehingga kalau ganti part ratek harus semuanya ratek. Jadi jangan setengah-setengah. Ini yang terjadi sama gua. Jadi pada saat itu boltnya pecah, itu gua ganti sama bolt action dari ratek. Ternyata dia nggak kompatibel, nggak kuat yang lain untuk menahan blowbacknya si ratek ini, sehingga ngempos dan makan part lain yang akhirnya bisa hancur juga. Jadi tadi gue bilang ini silver dan ini sebenarnya pasangannya nih, pasangan dari bolt action buatan si Om Tito, ya kan? Tapi ternyata part ini yang tidak masuk ke dalam body si Skarhanya. Dia kalau pasang ini jadinya mancet pada saat kita tembakan, jadi nggak bisa jalan. Akhirnya kita pesanlah bolt action asli buatan dari WE. Nah, semacam ini nih bentuknya. Jadi bagian atas dari boltnya yang warna silver tadi yang dipakai sama Skarhanya. Lalu bawahnya ini kita beli dari WE. Ini adalah produk dari ratek, bolt dari ratek yang tidak mampu dipasangkan di Skarhanya. Bisa sih bisa, cuman jadinya karena terlalu berat dia ngempos, jadi nggak normal, bro. Sekarang ini kan udah banyak sekali model-model GBBR yang keluar di pasaran, ya kan, tapi menurut gua ada beberapa unit GBBR yang menjadi favorit gua. Salah satunya adalah WE dari Skarha ini. Terus juga ada KWA si pas 17-nya. Gua nggak tahu kenapa ya, kalau unit-unit besar itu ada beberapa yang memang bunyinya tuh blowback-nya atau bunyi dari GBBR itu bulet. Rasanya tuh bulet. Kedengeran juga bagus, enak gitu kan. Kalau yang sekarang gua nggak tahu ya. GBBR itu bunyinya terlalu renyah, dan seperti pada unit HK416 gue yang dulu itu perbandingan bunyi itu terlalu renyah, didengar tuh terlalu enteng, jadi gue kurang suka. Nah kalau dia nih bunyinya itu bulat dan keras gitu kan, kayak emang kenceng kalau ditembakin begitu, bro. Oke, demikian dulu informasi tentang proses perbaikan dari unit Skarha gua. Dan mungkin semoga ini final dan tidak ada perbaikan lagi. Sejauh ini sih normal, tinggal dibuat main aja. Kapan mainnya, gue juga nggak tahu, gitu. Oke, selamat gini hari, jangan lupa di subscribe. Dadah.